warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Telah lewat beberapa ilmu penting akan kemuliaan doa, keutamaan memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, lewat adab-adabnya dan beberapa bentuk doa. Dan saat ini kita masih dalam uraian doa yang sangat istimewa yang kita perlukan dalam kehidupan setiap saat. Doa permintaan perlindungan. Beristiadah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah doa yang sangat istimewa. Sangat kita pahami, dua surah turun secara khusus. Dua surah turun secara sangat istimewa untuk memberi kebaikan besar kepada kita, meraih keutamaan beristiadah ini. Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Di antara perkara yang menegaskan besarnya pentingnya perkara ini, setiap surah diawali dengan perintah Qul, bacalah. Kita memang diwajibkan untuk beristiadah, minta perlindungan, minta penjagaan. Bahkan perintah untuk meminta perlindungan ini langsung diarahkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena itulah mengharap dan memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah perlindungan dan penjagaan kepadanya terus menerus setiap saat. Jangan berhenti. Apalagi telah turun surah. Kita membaca Al-Quran lengkap dengan seluruh keutamaan Quran kita dapat di dalamnya. Kita baca, kita beristiadah, meraih ibadah besar. Belum lagi hasil dari istiadah akan terlindungi kita, akan terjaga kita. Bahkan kalaupun kita aman-aman saja, tak ada gangguan, tapi itu mustahil. Anggaplah itu terjadi. Justru saat amanlah kehebatan memohon beristiadah itu. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sarrahu ayastajiballahu fil karb falyukthirid du'a fir raha." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ingin berbahagia, Allah kabulkan permohonannya dalam kondisi gawat, maka hendaknya dia memperbanyak doa dalam kondisi tenang. Demikian pula istiadah. Ingin betul-betul permintaan perlindungan kita betul-betul hebat dalam memberi perlindungan, maka saat kita merasa aman, perbanyak permintaan perlindungan itu. Kaum muslimin dan muslimat
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kedahsyatan isti'adah ini, setiap kita membaca Al-Quran maka wajib beristi'adah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Setiap membaca Al-Quran, bukan bacaan yang lain. Tapi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Padahal ini membaca Quran. Ini untuk membaca Al-Quran. Kita perlu perlindungan, kita perlu penjagaan. Terus gimana lagi dengan membaca bacaan yang lain? Ya potensi bahayanya jelas. Al-Quran tidak ada bahayanya. Justru keselamatan di situ. Tapi disuruh minta perlindungan. Kenapa? Syaitan berupaya memalingkan kita dari makna yang benar. Syaitan berupaya melalaikan kita saat membaca. Syaitan berupaya menjauhkan kita dari kedalaman maknanya. Kita perlu perlindungan. Bahkan dalam membaca Al-Quran. Apalagi bacaan yang lain. Karena itu, hidup di atas isti'adah, hidup di atas ibadah besar. Hidup di atas meminta perlindungan, maka hidup di atas kebaikan besar. Dunia, alam barzah, akhirat. Karena ini ibadah besar, maka harus ditegakkan hanya kepada yang maha besar, yang maha agung, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang kita minta hanya miliknya. Kita minta penjagaan hanya di tangannya. Dan seluruh bahaya yang akan menimpa kita hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki dan menguasainya. Karena itu minta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu kana rijalun minal ins ya'udzuuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Nabi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, dulu ada lelaki-lelaki dari kalangan manusia. Ya'udzun, minta perlindungan kepada apa? Lelaki-lelaki dari kalangan jin. Apa yang terjadi? Fazaduhum rahaqa. Maka mereka semakin menambah mereka rahaqan. Jin semakin menambah manusia minta perlindungan kepadanya dalam bahaya. Orang minta perlindungan kan ingin selamat, ingin terhindar. Justru kalau minta sama jin, semakin bahaya, semakin rusak, semakin berpenyakit, semakin. Atau dalam penafsiran yang lainnya, manusia semakin menambah kafir dan sesatnya jin. Kenapa? Sebab jin dalam kekafirannya, dalam kesesatannya berjenjang-jenjang. Dan jin ketika berhasil menyesatkan manusia, bertambah takaburnya mereka. Semakin mengerikan ketakaburan, semakin mengerikan penyesatan itu, semakin bertambah ketakaburan mereka. Kedudukan mereka di hadapan iblis, la'natullah alaih. Ini penafsiran yang kedua. Manusianya yang semakin menambah, takaburnya, sesatnya jin itu. Yang pertama, jinnya yang semakin menambah, manusia rahaqan apa? Semakin celaka, semakin tidak terlindungi, semakin menderita, semakin rusak. Jadi jelaslah, isti'adah ibadah besar. Kapan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka bencana untuk hamba, kerusakan untuk hamba. Karena itu, tegakkan isti'adah, miliki isti'adah di setiap waktu, di setiap keadaan, apalagi bersama dengan dua surah yang sangat mulia ini. Ketika turun, Nabi SAW meninggalkan beristi'adah dengan selain keduanya. Kita lihat surah yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, bacalah, sampaikanlah. A'udzu, saya meminta perlindungan. Birabbil falaq, kepada Rabb pencipta al-falaq, subuh.
yang membelah malam, melenyapkannya. Min syarri, dari bahaya. Telah kita pahami di pertemuan yang lalu bahwa ibadah isti'adah tegak dengan 3 ma'rifat. Yang pertama, kita sadar akan bahaya. Orang yang tidak sadar akan bahaya, tidak tahu bahaya, tidak akan minta perlindungan. Bahkan mungkin dia sudah berada dalam bahaya karena tidak tahu, tetap biasa-biasa saja. Sudah bersama dengan para penjahat. Tapi karena tidak sadar itu penjahat, maka tetap akan biasa-biasa saja. Orang minta perlindungan kalau orang tahu bahaya. Kalau orang tidak tahu bahaya kekafiran, maka dia tidak akan minta perlindungan. Bahkan walaupun sudah terjebak dalam kekafiran-kekafiran. Demikian bahaya-bahaya yang lainnya. Yang kedua, kita mengenal diri kita. Tidak mampu, lemah, perlu perlindungan, perlu penjagaan. Maka di sana kita akan semakin meminta perlindungan. Dan benarnya isti'adah, minta perlindungan ketika kita memiliki ma'rifat yang ketiga. Ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tahu bahaya, kita tahu diri kita, perlu perlindungan. Dan kita yakin yang bisa melindungi hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Di sanalah, a'udhu birabbil falaq, a'udhu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, dan seterusnya, betul-betul mengenal. Lihat, qul, baca, sampaikan. A'udhu, saya minta perlindungan. Kita minta perlindungan, sadar kita dalam bahaya, sadar kita lemah, sadar kita perlu perlindungan. Birabbil falaq, sadar kita, yakin kita, hanya Allah yang bisa melindungi. Rabb, pencipta segalanya, penguasa segalanya. Dan di sini disebutkan al-falaq, jumhur penafsiran, al-falaq, subuh. Yang membuat apa? Kegelapan sirna. Dan itu terhubungkan dengan bahaya. Seluruh bahaya, mengerikannya, disesuaikan dengan kadar kegelapannya. Dan penghancur seluruh kegelapan, subuh. Yang mengatur, yang memiliki subuh hanyalah Rabbil Falaq. Sehingga cocok minta perlindungan dari seluruh bahaya kepada Rabbil Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri. Ini lihat bahayanya. Dari bahaya min syarri ma khalaq. Dari bahaya apapun yang Allah telah cipta. Ini umum. Apapun yang Allah subhanahu wa ta'ala telah cipta. Ini tentunya ciptaan yang memang memiliki potensi memberi bahaya. Ini, qul a'udzu birabbil falaq. Nabi dan Rasul, ayo para malaikat, kita boleh, ya Allah lindungi saya dari malaikat. Atau bilang, ya Allah lindungi saya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, tidak boleh kalimat itu. Kalimat itu kalimat fatal, berbahaya, tidak pantas. Terus, min syarri ma khalaq, dari bahaya ma. Ini asal maknanya semua falaq yang engkau telah cipta. Malaikat dicipta, Nabi dan Rasul juga dicipta, berarti masuk. Ya, disinilah penafsiran. Kadang kita memahami dalam keumuman lafaz, tapi ketika kita cermati penafsiran, dalamnya, ketajamannya, hubungkan ayat yang satu dengan ayat-ayat lainnya, maka akan jelas. Ternyata bukan semua yang tercipta, tapi min syarri, dari semua yang tercipta yang punya bahaya.
Datang penafsiran seperti itu. Jadi apapun yang Allah cipta, ada potensi bahaya, bisa membahayakan kita, maka masuk ke sini. Kita minta perlindungan. Berarti di sini apa? Kita disuruh berpikir bahwa apa? Potensi bahaya besar, sangat banyak, sangat luas. Jangan merasa aman. Jangan merasa aman. Ma khalaq, luasnya. Kita berada di sekeliling ma khalaq. Kita berada di sekeliling ma khalaq. Bahkan dalam diri kita ma khalaq, apa yang Allah cipta. Banyak bahaya di situ. Di antaranya apa? An-nafs ammarah bisu. Jiwa yang mengajak kepada kejelekan. Di antara diri kita, dalam diri kita mungkin ada penyakit-penyakit menular, berbahaya. Sekeliling kita gimana? Anginnya, udaranya, tanahnya, buminya, langitnya, orang-orangnya, bangunannya, seluruhnya. Semuanya bisa berpotensi mendatangkan bahaya. Min syarri ma khalaq, dari seluruh bahaya. Apapun yang engkau telah cipta. Ini doa, subhanallah, luasnya ini doa. Hanya nanti benar kalau kita tahu potensi bahaya. Dan kita sadar diri kita lemah, perlu perlindungan. Dan kita tahu hanya Allah, Rabbul Falaq, yang bisa melindungi kita. Di sana minta betul. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Dari semua yang Allah cipta. Apa yang Allah cipta? Kita jamaah dan sekeliling kita. Itu potensi bahaya. Kita, sekeliling kita. Jadi tidak bisa merasa aman. Kita perlu betul ini. Qul a'udzu birabbil falaq. Sebagai bacaan kita, sebagai Quran kita, sebagai ilmu kita, sebagai cahaya kita, sebagai perlindungan kita. Apalagi kalau lagi keluar, lagi berjalan-jalan, melakukan usaha, di tempat-tempat gelap yang menyeramkan, menakutkan, membahayakan, mengkhawatirkan, lebih harus lagi baca itu. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Bahaya apapun. Tidak lepas dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Masuk seluruhnya dalam kalimat ini. Setelah itu, kita meminta perlindungan kepada bahaya-bahaya khusus. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dari ghasiq datang dalam bentuk nakirah. Ghasiqin. Nakirah. Dari bahaya ghasiqin yang melingkup seluruh ghasiq yang datang di waktu malam. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, ketika waqab, ketika malam semakin bertambah, gelap semakin menyelimuti gelap, gelap semakin bertambah. Di situ jamaah, semua waktu berpotensi ada bahaya. Tapi ketika semakin gelap, semakin gelap, semakin gelap, semakin gelap, bahaya di sana semakin banyak, semakin mengerikan, semakin besar. Sebab pelaku-pelaku bahaya itu sejalan dengan kegelapan. Berani tidak mencuri terang-terang. Dilihat sama orang. Tapi kalau sudah gelap, muncul itu. Kejahatan seiringan dengan bahaya. Hewan-hewan buas berbisa, semakin gelap semakin kuat bisanya. Sihir, guna-guna, dan seterusnya semakin gelap, semakin menjadi. Virus, bakteri, dan seterusnya, semuanya bisa datang dalam kegelapan itu. Min syarri ghasiqin, luas sekali. Tapi sudah dikhususkan di waktu malam, ketika semakin malam. Dan kita jamaah di setiap malam
apalagi malam semakin bertambah, betul-betul wajib untuk minta perlindungan, minta penjagaan dari seluruh ghasiq yang datang di waktu malam itu, yang mengintai di waktu malam, yang akan mencelakai di waktu malam. Apapun bentuknya, yang kita tahu atau yang tidak kita ketahui. Sebab berlindung bukan hanya dari yang kita tahu. Dari apa yang tidak kita ketahui pula. Pastikan, bisa juga mendatangkan bahaya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ini jamaah perlu. Syahwat untuk berbuat dosa semakin malam, wah itu semakin kuat. Sebab sejalan dengan apa? Kegelapan. Besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan menurunkan surah ini untuk kita. Qul, baca. Disuruh kita untuk membaca perlindungan itu. Qul, baca. Berlindung kamu. Bahkan Nabi SAW. Dan Nabi orang yang paling pandai menggunakan kalimat ini. Suatu Nabi SAW satu hari, Nabi berjalan. Tiba-tiba gelap. Gelap apa? Berarti perubahan cuaca. Tiba-tiba gelap. Nabi langsung baca. Qul a'udhu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Jadi tahu bahaya apa yang ada dalam perubahan ini. Perubahan itu berarti apa? Kegelapan. Bahaya mengintai. Angin. Bahaya bisa mengintai. Terus wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan dari bahaya an-naffatsat ini bentuk apa? Muannats. Naffatsah. Iya. Yang meniup-niup, wanita-wanita yang meniup-niup di simpul-simpul. Itu pekerjaan tukang-tukang sihir. Sebutkan wanita-wanita, iya. Bukan hanya wanitanya saja, tapi sudah melingkup wanitanya. Lelakinya. Semua yang meniup, yang menyimpul, seluruh tukang-tukang sihir. Sihir, iya, termasuk perkara yang nyata, bahkan sangat berbahaya, bahkan saking berbahayanya, Allah Subhanahu wa taala sebut secara khusus di sini. Padahal kan sudah masuk min syarri ma khalaq, dari segala bahaya apapun yang engkau telah cipta. Masuk di dalam siapa? Tukang sihir, sihirnya, simpul-simpulnya, iya, masuk semuanya. Tapi sihir sangat mengerikan. Bahayanya sangat mengerikan. Dalam merusak akidah. Disebut secara khusus. Supaya kita berlindung darinya. Supaya kita benci, menjauh, berlindung darinya. Sesuatu yang kita disuruh berlindung darinya berarti apa? Sesuatu yang sangat busuk, harus dijauhi. Kalau kita disuruh berlindung dari tukang sihir, berarti jangan jadi tukang sihir. Harus menjauh darinya, membenci darinya, berlepas darinya. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala darinya. Sebagaimana ghasiqin idza waqab. Masuk di dalam ghasiq apa? Hewan-hewan yang beracun. Hewan-hewan yang beracun. Itu artinya apa? Benci hal-hal yang beracun. Jauhi hal-hal itu. Ini jawaban sebagian orang bingung. Iya. Bagaimana berobat dengan racun? Ada orang berobat dengan racun. Bisa ini, bisa ini.
atau sengatan, kalajengking, dan seterusnya. Allah suruh kita berlepas, berlindung darinya, dijadikan pengobatan. Goblok namanya. Allah kita berlepas dari tukang sihir, dia mau jadi tukang sihir. Itu goblok namanya. Allah suruh kita, wajibkan kita berlindung dari perkara-perkara itu. Termasuk ghasiqin idza waqab, yang datang di waktu malam, para pencuri. Semakin malam, semakin hasrat mencurinya semakin kuat. Orang pahami pencuri harus dijauhi, jangan jadi pencuri. Jangan karena adanya manfaat mencuri, boleh mencuri. Seperti itu juga, mungkin beberapa sengatan-sengatan itu memberi manfaat, kemudian dihalalkan karena adanya manfaat. Sementara kita disuruh berlindung, menjauh darinya. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dari bahaya naffatsat, tukang-tukang sihir yang meniup-niup di simpul-simpul. Ini bantahan kepada orang yang menganggap tidak ada itu sihir. Tidak ada itu sihir, tidak ada itu guna-guna, tidak ada itu doti-doti. Itu kebodohan. Sihir ada. Nyata. Merusak. Turun ayat khusus supaya berlindung dari sihir. Harus yakin ada sihir, ada bahayanya. Bisa merusak, bisa membuat buta, bisa membuat jantungan, bisa membuat penyakit ini, bisa membuat meninggal bahkan. Bisa membuat orang yang benci, suka. Bisa orang yang suka, membenci. Bisa menghilangkan akal, bisa membuat gila, bisa membuat kerasukan. Banyak sekali bahaya sihir. Dan di antara bahaya sihir, ketika orang menganggapnya tidak ada. Dan di antara bahaya sihir, ketika orang menganggapnya sudah boleh, baik. Dan di antaranya, coba lihat, orang sampai membuat apa? Black, sihir hitam. Black magic, sihir hitam. Ada juga sihir putih. Sihir hitam ada putih. Itu kesesatan jin dan manusia itu. Membuat manusia supaya apa? Terpedaya. Sihir seluruhnya kesesatan. Para ulama hanya berselisih, tukang sihir itu kafir atau tidak sampai kafir. Itu saja perselisihannya. Tidak ada perbedaan. Seluruhnya kesesatan. Apakah kafir keluar dari agama atau tidak? Di antara imam kaum muslimin menganggap itu kafir. Sebab ada perlindungan terhadap jin, minta kerjasama dengan jin, minta perlindungan kepada jin, bacaan-bacaan permohonan kepada jin, tumbal kepada jin, sesajian kepada jin, supaya hebat, kuat sihirnya. Itu seluruhnya kekafiran. Tidak ada perselisihan di situ bahwa itu kekafiran. Tapi ada yang berpendapat tidak, sebab dia menganggap di antara bentuk sihir tidak menggunakan jin. Di antara bentuk sihir hanya menggunakan obat-obatan, ramuan-ramuan tertentu. Dia minumkan ini supaya orang hilang ingatan. Dia menginginkan ini supaya orang terkena kegilaan. Dia minumkan ini. Itu bentuk dari bentuk-bentuk sihir. Di antara bentuk sihir, tipuan-tipuan. Tukang-tukang sulap masuk. Tipuan, tidak ada jin. Hanya sekedar permainan tipuan. Lihat kowe. Jadi uangnya sudah di sini. Bukan karena jin, rubah, bukan.
Permainan tipuan saja. Itu kesesatan. Sulap-sulap seperti itu. Bukan keahlian itu. Itu penipuan. Ahli juga, ahli menipu. Nah, tapi kalau menggunakan jin, itu. Sebagian mengatakan tidak sampai menggunakan jin. Makanya tidak disebutkan sebagai kekafiran. Dari sini sebagian ulama menganggap perselisihan ini sebenarnya bukan perselisihan. Hanya tinggal tempatkan pada tempatnya. Yang mengatakan kafir, yang ini yang dimaksud. Yang mengatakan tidak kafir, yang ini yang dimaksud. Bukan berselisih. Setelah ini terpahami, maka cermati bahwa sihir dalam segala bentuknya yang sangat mengerikan itu, di antara yang paling berbahaya, paling sulit adalah yang melalui simpul-simpul itu. Dia menggunakan simpul tertentu. Dia ikatkan dengan pakukah, dengan inikah, dengan darahkah, dengan inikah, dengan seluruh hasrat kesyirikannya. Dengan seluruh penghambaan kepada selain Allah. Nah, kalau bekerja sama juga dengan orang yang minta disihirkan, yang datang minta sihir, penuh dendam juga, penuh pengorbanan juga. Biar mau dipotongkan berapa, yang penting berhasil sihirnya. Nah, itu semakin kuat itu. Ini sangat mengerikan. Di ruqyah, bahkan bertahun di ruqyah, tidak tembus-tembus. Tidak lepas-lepas. Bisa. Dengan hikmah-hikmah Allah. Ada juga. Hebat luar biasa sihirnya. Sekali ruqyah bisa lepas. Tapi kenapa sampai ada yang lama, lepas, dan seterusnya? Itu banyak sebab yang perlu lihat. Nanti akan kita lihat lebih jauh. Nah, cermati dulu. Min syarrin naffatsati fil 'uqad. Kenapa tukang sihir yang khusus ini disebut? Yang meniup-niup di simpul-simpul. Sebab ini sihirnya termasuk kategori paling berat. Sebab nanti lepas kalau ini simpul didapat. Kalau ini simpul, dia simpul. Kemudian dia buang di lautan. Siapa yang mau dapat di lautan? Seperti yang menyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi terlaknat menyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah terkena sihir? Terkena. Manusia. Manusia lapar, Nabi sakit, terkena demam. Nabi itu jin jahat, manusia jahat, Yahudi. Itu berupaya mencelakai Nabi. Tapi hebatnya perlindungan Nabi selamat. Tapi namanya manusia, kalau Allah takdirkan kena juga. Untuk apa? Supaya menjadi hikmah besar. Bahwa semua keselamatan hanya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak di tangan siapapun juga. Bahkan di tangan Nabi juga tidak. Itu di antara hikmahnya. Ketika Nabi kena sihir, maka apa? Itu Nabi sihirnya waktu itu simpul-simpul. Simpulnya disebutkan, datang malaikat, menyebutkan. Datang dua malaikat, saling bertanya, ini kenapa lelaki ini? Oh, terkena sihir. Apa sihirnya? Oh, si anu yang sihir. Sihirnya berada di sumur ini. Sumur gelap, sangat dalam. Sulit diambil, sulit dicari. Akhirnya dua malaikat ini yang membacakan. Ini muawwidzat, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu sangat kuat, lepas sihirnya. Nabi sihirnya saat itu terkena apa? Hanya yang berhubungan dengan istrinya. Seolah-olah melakukan sesuatu tapi ternyata tidak. Agak oleng di situ. Bukan yang berhubungan dengan wahyu. Tidak yang berhubungan dengan syariat. Sebagaimana Nabi SAW lapar, haus, terkena duri, terkena tombak musuh. Sakit, demam, berarti terkena virus. Sihir juga kena. Tidak mengurangi kedudukan Nabi, derajat Nabi SAW dengan itu. Justru semakin apa? Menambah kemuliaannya. Inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Sungguh besarnya pahala beriringan dengan besarnya bala. Dan bala terbesar itu pada Nabi dan Rasul. Itu diantaranya sihir terhebat. Ini diantaranya ini. Naffathat fil uqad.
Itu simpul-simpul itu. Kalau ini didapat, ada simpul-simpul kita dapat, pecah saja, gunting saja, bakar saja, bismillah. Baca, aman itu. Langsung terlepas itu. Dan qul a'udzu birabbil falaq turun juga untuk melepas itu. Kuat sekali. Hanya kekuatannya itu kembali kepada bagaimana orang yang membaca itu dalam meminta perlindungan. Kembali kepada 3 ma'rifat tadi. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Termasuk simpul-simpul ini juga. Nah, ini efek sihirnya apa? Sarf dan ataf. Orang yang sudah saling mencintai bisa jadi saling membenci. Ini sihir itu, simpul. Orang yang tidak pernah saling mencintai, bisa saling mencintai. Sihir. Si A nikah dengan si B, saling mencintai. Disihir. Ada sihir bisa langsung keduanya saling membenci. Ada sihir, dia apa? Dia sihir wanita yang lainnya. Suaminya saya yang disihir. Sehingga mencintai yang ini. Sehingga rusak hubungan dengan si istri. Beragam bentuk. Itu ada, itu nyata. Berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu fenomena-fenomena, kejadian-kejadian di muka bumi yang memang harus kita lewati. Ini bahaya sihir. Ketika Nabi SAW menjelaskan, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhi 7 yang membinasakan. Yang pertama syirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua as-sihir, sihir. Dan ini jamaah, kengerian ini, bahaya sihir ini untuk zaman sekarang semakin parah. Sebab apa? Dia menjadi pendamping-pendamping kepala negara. Ini. Pendamping-pendamping, pejabat-pejabat, penentu kebijakan. Banyak negara seperti itu. Pendampingnya, pembisiknya, orang-orang abnormal. Orang-orang tidak normal. Tukang-tukang sihir. Itu pendampingnya, pembisiknya. Orang-orang yang dianggap punya apa? Indra yang ke-6, ke-7. Bisa melihat yang tidak dilihat oleh orang. Bisa mengetahui yang tidak diketahui oleh orang. Ia gelar-gelar omong kosong yang campur kentut yang disertai dengan racun. Ini sangat mengerikan. Ini sihir ini. Bermain di dunia hiburan, dunia hiburan, film-film terlaris yang ini ada sihirnya. Ya ada sihirnya. Mulai dari horornya, film ininya, seluruh jenis film yang ada sihirnya. Itu yang paling laris. Hakikat sihir memberi pengaruh kepada orang secara halus dengan cara yang sangat halus. Melalui jin, melalui ini, melalui jin, melalui guna-guna, santet dan seterusnya. Itu semuanya bentuk dari bentuk-bentuk sihir. Ciri-ciri tukang sihir mengaku tahu perkara gaib. Ciri-ciri tukang sihir mengaku tahu perkara gaib. Mengaku tahu apa yang ada dalam hati seseorang. Itu ciri-ciri. Hanya wujud nyatanya adalah ketika dia minta perlindungan kepada jin. Melakukan simpul, mengaliran darah, meniup-niup, mengikat-ngikat untuk simpul demi simpul dalam lontaran-lontaran sihirnya. Ini sangat mengerikan sihir ini. Disebut khusus supaya kita berlindung darinya. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Kemudian yang terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad. Ini lebih mengerikan lagi dari sihir. Kalau sihir yang kena siapa? Satu orang. Disihir satu orang, 2 orang. Sihir. Atau sihir biasa orang lihat api terbang. Sihir. Orang terlihat apa? Sihir-sihir ini kena orang-orang tertentu, 1-2 orang. Tapi kalau hasid, orang yang hasad, ketika hasad, orang yang hasad, ini kehancuran
kerusakan semua negara keadaan sekarang ini. Ini nih, ranah perpolitikan kacau, sampai peperangan. Sampai peperangan di banyak negara. Itu apa? Hasad. Sesama partai, hasad. Sesama pemimpin, pejabat, hasad. Iya, sesama pedagang, hasad. Hasad mainnya sudah hancur-hancuran itu. Hancur keamanan, hancur perekonomian. Rumah tangga, apalagi. Hasad masalahnya. Hasad itu merusak, paling mengerikan. Siapa pemimpin para hasad? Iblis laknatullah alaih. Hasad pertama itu iblis laknatullah alaih. Hasad sama siapa? Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Lihat apa dia bilang. Lihat orang hasad. Nabi Adam dimuliakan. Saya tidak mau sujud. Saya tidak mau akui kemuliaannya. Padahal ketika dia ditanya, malaikat ditanya, dia ditanya. Dongo. Tidak bisa apa-apa mereka. Iblis tidak bisa menjawab. Malaikat mengatakan Allahu a'lam, berserah kepada Allah. Nabi Adam ditanya, dia jawab. Allah suruh muliakan dengan cara hormati Nabi Adam. Iblis tidak mau. Kenapa? Hasad. Apa dalilnya orang hasad? Akal-akalan. Saya, ya Allah, kamu cipta dari api. Dia dari tanah. Api lebih baik daripada tanah. Itu akal-akalan itu. Itu kebohongan itu. Justru tanah lebih baik daripada api. Itu pun, kalau demikian, saya tidak boleh hormati dia. Padahal bukan karena itunya. Allah yang suruh hormati. Tetap dia tidak mau terima perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Saya katanya lebih baik. Padahal api jelas-jelas. Lihat jamaah. Lihat jagung. Masukkan ke tanah. Benda mati ini, masukkan ke tanah. Tumbuh. Dia hidupkan ini yang mati ini. Hidup yang mati ini. Satu dirubah menjadi ratusan butir. Nyaman. Tapi coba ini, satu karung jagung, masukkan ke api. Baji-baji pun nak jadi lapogi. Popcorn. Masih bisa dinikmati. Tapi api sifatnya apa tidak? Dia tidak akan biarkan kecuali harus jadi arang, hancur. Tidak berhenti kecuali seperti itu. Seperti itu sifat iblis. Manusia sifat tanah. Harus memberi manfaat. Itu hasad, sangat mengerikan. Disebut khusus di sini. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ya Allah, melindungi ya Allah. Dari bahaya hasad ketika hasad. Kenapa disebutkan ketika hasad? Sebab hasad itu semakin mengerikan ketika hasad bergejolak. Hasad banyak bentuk, berjenjang-jenjang. Paling mengerikannya ini. Kalau kita lihat yang disebutkan bahaya dalam Qul a'udzu birabbil falaq ini, umum. Umum tapi lebih sedikit dari sebelumnya. Itu melingkup seluruh bahaya. Melingkup seluruh bahaya. Lihat wa min syarri hasidin idza hasad. Itu apa? Lahir di situ bahaya yang beragam. Ini wa min syarri hasidin idza hasad. Ini apa? Bahaya dalam jenis ini sangat banyak, tidak bisa dibatasi. Wa min syarri hasidin idza hasad ini. Banyak sekali modelnya. Istri bisa masuk di situ, suami bisa masuk di situ, kakak bisa masuk di situ, adik bisa masuk di situ. Dalam kekeluargaan bisa masuk. Terus bagaimana lagi kalau hanya bertetangga? Bagaimana lagi kalau hanya satu RK, satu RT? Hasad ini sangat mengerikan. Allah paling tahu apa yang membahayakan kita. Dan Allah yang paling pengasih untuk melindungi kita. Diturunkan ini surah. Ambil kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Jadikan dia bacaan kita, kecintaan kita. Pahami, yakini. Kapan kita meminta betul dengan doa ini, kita akan merendah kepada Allah, mengharap kepada Allah, memohon kepada Allah. Kita akan terus mencintainya, membesarkannya, mengagungkannya, memuliakannya. Kita akan terus meraih perlindungan, penjagaan. Sangat kita perlukan doa ini. Apalagi sesama wanita. Luar biasa itu hasad di situ. Iya. Hasad di situ, luar biasa.
kerusakan besar di dunia. Bahkan di awal penciptaan Adam. Coba lihat kerusakan hasad itu. Harus minta perlindungan khusus terhadap hasad ini. Kalau hasad sudah menyatu dengan itu lahir-lahirnya hasad. Yang lahir dari hasad apa? Namam, adu domba. Wah, sudah. Satu negara bisa langsung hancur. Berita-berita hoax itu apa itu? Dari mana itu? Sehingga terjadi kekacauan. Dari mana? Hasad itu. Orang hasad. Dia tidak inginkan Indonesia aman. Dia tidak inginkan negara kita ini. Dia tidak ingin. Hasad. Nah, sebar. Tapi orang hanya kata, oh ini penyebar berita hoax, ini penyebar dihukum karena ini. Tapi adakah orang yang dihukum? Iya, karena hasad. Ada undang-undangnya. Iya, orang yang hasad dapat hukuman, penjara sekian. Tidak ada. Padahal itulah pangkal penyakitnya. Tukang sihir. Ada undang-undang tukang sihir. Dukun-dukun iya. Tapi sihir yang sebenarnya. Sihir itu perbuatan. Dengannya orang jadi tukang sihir. Dengannya orang jadi dianggap paranormal. Dengannya orang dianggap sebagai apa? Ahli ini, ahli itu dan seterusnya. Tapi asal kesesatannya apa? Sihir. Ini sangat berbahaya. Luar biasa surah ini. Sangat kita perlukan dalam kehidupan. Seluruh Al-Quran diperlukan, apalagi surah-surah seperti ini. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita dari segala bahaya di dunia, alam barzakh, akhirat. Subhanakallahumma hamdika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.